Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bella Safira selaku moderator pada diskusi pertemuan ketiga. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Wahyu Satriansyah, Amanda Clarissa Etantio, Nadia Dewi, Agustiano Alfeus, Bella Safira, Mayang Andi Tiara, Lois Eleazar Nayawan, serta Eben Ezer Silaban. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas tentang peranan fitoplankton dalam ekosistem yang akan disampaikan oleh semua anggota kelompok 1. Waktu dan tempat dipersilahkan. Definisi plankton. Plankton adalah salah satu organisme hanyut apapun yang hidup dalam zona pelagik atau bagian atas samudra, laut, dan badan air tawar. Plankton sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu planktos yang berarti pengembara atau penghanyut. Nah, istilah ini diterapkan pertama kali oleh Victor Hansen selaku Direktur Ekspedisi Jerman pada tahun 1887 yang dikenal dengan sebutan Plankton Expedition yang dibuat untuk menentukan sistematika organisme laut. Nah, setelah ekspedisi ini selesai, kemudian disempurnakan kembali oleh Haeckel pada tahun 1990. Secara luas, plankton dianggap sebagai salah satu organisme terpenting di dunia karena menjadi bekal makanan untuk kehidupan akuatik. Nah, bagi kebanyakan makhluk laut, plankton adalah makanan utama mereka. Plankton terdiri dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan laut. Selanjutnya adalah definisi dari fitoplankton. Nama fitoplankton diambil dari istilah Yunani yakni phyton yang artinya tanaman dan planktos berarti pengembara atau penghanyut. Fitoplankton merupakan tumbuh-tumbuhan air dengan ukuran yang sangat kecil dan hidup melayang di dalam air. Fitoplankton mempunyai peranan yang sangat penting dalam ekosistem perairan, sama pentingnya dengan peranan tumbuh-tumbuhan hijau yang lebih tingkatannya di ekosistem daratan. Fitoplankton juga merupakan produsen utama atau primary producer, zat-zat organik dalam ekosistem perairan, seperti tumbuh-tumbuhan hijau yang lain. Fitoplankton membuat ikatan-ikatan organik sederhana melalui fotosintesa. Fitoplankton dikelompokkan dalam 5 divisi, yaitu Cyanophyta, Chrysophyta, Pyrophyta, dan Chlorophyta, dan Euklenophyta hanya hidup di air tawar. Semua kelompok fitoplankton ini dapat hidup di air laut dan air tawar kecuali Euklenophyta. Fitoplankton yang dapat tertangkap dengan Planktones standar adalah fitoplankton yang memiliki ukuran lebih dari sama dengan 20 μm, sedangkan yang biasa tertangkap dengan jaring umumnya tergolong dalam 3 kelompok utama, yaitu diatom, dinoflagellata, dan alga biru. Materi selanjutnya adalah materi ekologi fitoplankton atau fisika dan kimia perairan. Nah, fisika dan kimia perairan ini memiliki 8 faktor. Nah, 8 faktor itu antara lain yang pertama yaitu adalah faktor suhu. Mari kita bahas terlebih dahulu apa itu faktor suhu. Nah, faktor suhu itu merupakan parameter fisik yang dapat mempengaruhi pola kehidupan suatu organisme seperti distribusi, komposisi, kelimpahan, dan juga mortalitas. Nah, selain itu, suhu juga akan menyebabkan kenaikan metabolisme organisme di perairan, contohnya adalah fitoplankton. Dan perubahan suhu tersebut berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan juga biologi. Faktor yang kedua yaitu adalah faktor kecerahan. Nah, faktor kecerahan itu tergantung pada warna dan tingkat kekeruhan suatu zat. Jadi, kecerahan merupakan ukuran transparansi perairan yang ditentukan secara visual dengan menggunakan Secchi-disk. Nah, Secchi-disk ini merupakan suatu alat. Lalu selanjutnya, kecerahan juga mempengaruhi pertumbuhan beberapa organisme atau biota perairan seperti fitoplankton. Kecerahan perairan merupakan kemampuan dari cahaya yang dapat menembus masuk ke dalam perairan. Nah, perairan dipengaruhi oleh adanya penetrasi cahaya matahari yang memasuki suatu perairan. Lalu selanjutnya adalah faktor ketiga. Nah, faktor ketiga itu adalah faktor pH.
atau yang biasa disebut juga sebagai derajat keasaman suatu zat. Derajat keasaman atau yang biasa disebut sebagai pH merupakan logaritma negatif dari konsentrasi ion-ion hidrogen yang terlepas dalam suatu cairan dan merupakan indikator baik buruknya suatu perairan. pH suatu perairan merupakan salah satu parameter kimia yang cukup penting dalam memantau kestabilan suatu perairan. Variasi nilai pH ini sangat mempengaruhi sekali biota di suatu perairan. Selain itu, tingginya nilai pH sangat menentukan dominasi fitoplankton yang memengaruhi tingkat produktivitas primer suatu perairan, di mana keberadaan fitoplankton didukung oleh ketersediaan nutrien di perairan laut. Faktor selanjutnya yaitu adalah faktor keempat. Nah, faktor keempat ini yaitu adalah faktor DO. Nah, faktor DO itu apa sih? Jadi faktor DO itu adalah faktor oksigen terlarut. Nah, menurut Effendi, menyatakan bahwa oksigen terlarut atau DO adalah konsentrasi gas oksigen yang terlarut di dalam air yang berasal dari hasil fotosintesis fitoplankton dan tumbuhan air serta hasil dari difusi udara. Oksigen terlarut dalam perairan merupakan faktor penting sebagai pengatur metabolisme tubuh organisme untuk tumbuh dan berkembang biak. Selain itu, pengukuran konsentrasi oksigen juga perlu dilakukan pengukuran terhadap tingkat kejenuhan oksigen di dalam air. Lalu selanjutnya adalah faktor kelima. Nah, faktor kelima ini adalah faktor salinitas. Nah, salinitas itu didefinisikan sendiri sebagai berat dalam gram dari semua zat padat yang terlarut dalam 1 kg air laut. Nah, nilai salinitas dinyatakan dalam gram per kilogram. Salinitas sendiri itu di perairan sangat penting untuk mempertahankan tekanan osmotik antara tubuh organisme. Karena itulah salinitas dapat mempengaruhi kelimpahan dan distribusi fitoplankton. Salinitas merupakan salah satu parameter yang menentukan jenis-jenis fitoplankton yang terdapat di dalam suatu perairan. Meskipun salinitas mempengaruhi produktivitas fitoplankton, namun umumnya peranannya tidak begitu besar karena salinitas itu bersama-sama dengan suhu menentukan densitas air. Maka salinitas ikut pula mempengaruhi pengembangan atau penenggelaman fitoplankton. Lalu selanjutnya adalah faktor ke-6. Nah, faktor ke-6 ini yaitu adalah faktor N total. Jadi, kandungan N total secara alamiah itu berasal dari perairan itu sendiri, yaitu melalui proses-proses penguraian, pelapukan, ataupun dekomposisi. Tumbuh-tumbuhan dan sisa-sisa organisme mati, fosfat, dan juga N total dibutuhkan dalam proses dan perkembangan hidup organisme seperti fitoplankton loh. Sedangkan oksigen terlarut digunakan oleh organisme perairan dalam proses respirasi. Konsentrasi dari N total di lapisan permukaan yang lebih rendah dibandingkan di lapisan dekat dasar disebabkan oleh N total di lapisan permukaan lebih banyak dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh fitoplankton. Lalu selanjutnya adalah faktor ke-7. Nah, faktor ke-7 ini adalah faktor fosfat atau zat hara. Zat hara sendiri merupakan zat-zat yang diperlukan dan mempunyai pengaruh terhadap proses dan perkembangan hidup suatu organisme. Zat hara umumnya menjadi fokus perhatian di lingkungan peranan N total dan juga fosfat. Kedua unsur ini memiliki peran vital bagi kehidupan pertumbuhan fitoplankton atau alga yang bisa digunakan sebagai indikator kualitas air dan tingkat kesuburan suatu perairan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah faktor ke-8, yaitu adalah klorofil alfa. Nah, klorofil alfa ini merupakan suatu pigmen aktif di dalam proses fotosintesis di perairan yang digunakan oleh fitoplankton juga, dan gambaran siklus rantai makanan yang terjadi di lautan. Lalu, konsentrasi klorofil alfa pada suatu perairan sangat bergantung pada ketersediaan nutrien dan intensitas cahaya matahari. Bila nutrien dan intensitas matahari cukup tersedia, maka konsentrasi klorofil alfa akan tinggi dan juga sebaliknya. Reproduksi makanan fitoplankton. Fitoplankton yang berukuran besar dan biasanya tertangkap oleh jaring plankton terdiri dari kelompok besar, yaitu yang pertama ada diatom. Diatom mudah dibedakan dari dinoflagellata karena diatom hidup dalam suatu kotak gelas yang unik dan tidak memiliki alat-alat gerak. Kotak ini terdiri dari dua bagian yang dinamakan katup. Bagian hidup diatom terdapat dalam kotak ini.
Pada proses reproduksi, tiap diatom membelah dirinya menjadi dua. Satu belahan dari bagian hidup diatom akan menempati katup atas, dan belahan yang lainnya akan menempati katup bawah. Yang kedua ada dinoflagellata. Dicirikan oleh sepasang flagela yang digunakan untuk bergerak dalam air. Pada kondisi lingkungan yang sesuai, reproduksi aseksual dinoflagellata dapat berlangsung dengan singkat. Pembelahan ganda yang tergantung dari jenisnya ini berlangsung dengan kisaran waktu antara 1-15 hari. Diatom dan dinoflagellata mempunyai sifat khusus. Dinamika pertumbuhan organisme ini dapat secara cepat berlipat ganda dalam waktu yang relatif singkat, tumbuh dengan kerapatan tinggi, melimpah, dan terhampar luas atau sering disebut dengan peledakan populasi atau blooming. Fitoplankton dapat berbentuk satu sel, koloni, atau bentuk filamen. Fitoplankton merupakan organisme autotrof yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fitoplankton mempunyai peran penting dalam rantai makanan di perairan karena mampu mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Bahan organik dari fitoplankton tersebut dimanfaatkan oleh zooplankton maupun ikan di perairan sebagai sumber makanan, sehingga kelimpahan fitoplankton menjadi penting bagi potensi sumber makanan ikan di alam. Materi selanjutnya, mikroalga di berbagai habitat perairan dan dapat ditemukan mulai di bagian sedimen sampai zona intertidal. Mikroalga umumnya bersel atau berbentuk benang dan mampu memproduksi komponen yang bernilai tinggi. Pada saat air surut, zona intertidal akan terekspos, sedangkan saat pasang akan tertutup air. Habitat hidupnya meliputi seluruh wilayah perairan di dunia, baik di lingkungan air laut, air payau, dan air tawar. Habitat hidup mikroalga adalah di perairan atau tempat-tempat lembab. Organisme ini merupakan produsen primer perairan yang mampu berfotosintesis, seperti layaknya tumbuhan tingkat tinggi lainnya. Oleh karenanya, mikroalga lazim disebut sebagai fitoplankton. Fitoplankton memiliki zat hijau daun yaitu klorofil yang berperan dalam menghasilkan bahan organik dan oksigen dalam air. Fitoplankton adalah komponen autotrof plankton. Autotrof adalah organisme yang mampu menyediakan makanan sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi seperti matahari dan kimia. Komponen autotrof berfungsi sebagai produsen. Sebagian besar fitoplankton berukuran terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan mata telanjang, akan tetapi ketika berada dalam jumlah yang besar, mereka dapat tampak sebagai warna hijau di air karena mereka mengandung klorofil dalam sel-selnya, walaupun warna sebenarnya dapat bervariasi untuk setiap spesies fitoplankton karena kandungan klorofil yang berbeda-beda atau memiliki tambahan pigmen seperti phytobiliprotein. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai definisi ekosistem perairan. Pengertian ekosistem perairan atau akuatik. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu, dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme, serta matahari sebagai sumber dari semua energi yang ada. Pengertian ekosistem perairan, akuatik. Ekosistem perairan merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air, makhluk hidup, atau komponen biotik. Dalam ekosistem perairan dibagi juga dalam beberapa kelompok, antara lain sebagai berikut, yaitu plankton, nekton, neoston, bentos, dan perifiton. Macam-macam ekosistem perairan atau akuatik. 1. Ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar adalah suatu bentuk menyeluruh atau tatanan yang ada di dalam air tawar dan sekitarnya yang terdiri dari makhluk hidup di dalam air tersebut dan lingkungan air tawar itu sendiri. Penggolongan ekosistem air tawar berdasarkan bentuknya yaitu kolam, danau, sungai, dan rawa.
2. Ekosistem air laut. Ekosistem air laut merupakan sumber daya hayati dan non-hayati. Lebih kurang 70% dari permukaan bumi tertutup oleh laut. Wilayah Indonesia yang terdiri atas lebih dari 13.000 pulau, dikelilingi oleh laut. Penggolongan ekosistem air laut berdasarkan bentuknya yaitu lautan, pantai, estuari, dan terumbu karang. 3. Ekosistem binaan manusia. Ekosistem binaan atau ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat dan direkayasa oleh manusia. Penggolongan ekosistem binaan manusia berdasarkan bentuknya yaitu waduk atau bendungan, hutan tanaman reproduksi, agroekosistem, dan juga pemukiman. Permasalahan yang terjadi pada ekosistem air atau akuatik terdiri atas permasalahan yang terjadi pada ekosistem air tawar yaitu pencemaran air sungai dan pencemaran air tanah. Permasalahan pada ekosistem air laut yaitu mencabut terumbu karang sesuka hati oleh manusia yang dimana terumbu karang tersebut merupakan salah satu ekosistem di laut. Yang ketiga, permasalahan yang terjadi pada ekosistem binaan manusia yaitu pencemaran tanah, hama, cuaca atau iklim, dan pencemaran air. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai definisi ekosistem. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Manfaat fitoplankton. Yang pertama, fitoplankton sebagai penghasil oksigen di perairan. Fitoplankton merupakan penyumbang 80% oksigen di bumi. Jumlah populasi fitoplankton sangatlah besar di permukaan bumi. Sedangkan tumbuhan peran utamanya adalah mengurangi emisi karbon dioksida atau CO2 di udara. Kontribusinya terhadap persediaan oksigen di bumi hanya sekitar 20%. Yang kedua, fitoplankton sebagai produsen terbesar. Produsen terbesar ekosistem perairan pada ekosistem akuatik, sebagian besar produktivitas primer dilakukan oleh fitoplankton. Steman Nielsen menyatakan bahwa kurang lebih 95% produksi primer di laut berasal dari fitoplankton. Yang ketiga, pembentuk produk biomasa di perairan. Fitoplankton atau mikroalgae mempunyai peran mensintesa bahan organik dalam lingkungan perairan. Fitoplankton melakukan aktivitas fotosintesa untuk membentuk molekul-molekul karbon kompleks melalui larutan nutrien dari beberapa sumber yang diasumsi dengan bantuan pencahayaan sinar matahari atau lampu neon untuk membentuk sel-sel baru menjadi produk biomasa. Yang keempat, penjaga kualitas air di akuarium atau biofilter hidup. Di dalam akuarium air laut, tawar atau media kultur di bak pemeliharaan, fitoplankton mempunyai peran membantu menjaga kondisi kualitas air melalui pergerakan nutrien yang dibentuknya dan pengaturan pH air. Di dalam pengaruhnya, setiap sel fitoplankton adalah merupakan biofilter hidup dalam ekosistem perairan oleh Bolt and Winne tahun 1985. Yang kelima, penyedia nutrien bagi ekosistem perairan. Fitoplankton merupakan suatu sumber mikronutrien, vitamin, dan minyak dan elemen mikro untuk komunitas perairan. Selain itu, fitoplankton kaya akan sumber makronutrien seperti protein, karbohidrat, dan khususnya asam lemak esensial. Fitoplankton juga mempunyai kandungan pigmen esensial seperti akstasin, zeaxanthin, klorofil, picoyanin di mana akan memperkaya pewarnaan dan kesehatan di dalam kehidupan ikan dan invertebrata. Yang keenam, sebagai pakan dalam kultur moluska atau filter feeder, beberapa spesies mikroalgae digunakan sebagai pakan dalam kultur moluska, seperti clams, mussel, oyster, dan scallop, karena hewan-hewan tersebut bersifat filter feeders. Kombinasi dari beberapa spesies algae juga dimanfaatkan di dalam marine kultur golongan krustasea. Itulah sekilas materi yang dapat kami sampaikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang dapat dilakukan di kolom komentar. Saya Bella Safira undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.